Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama awak hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil DPRD, Bapak Anggota Dewan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semua yang hadir dan yang mengikuti pengajian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau awak mati, duit dibawa apa tinggal? Tinggal. Kalau awak mati, mobil dibawa apa tinggal? Tinggal. Yang dibawa mati salat tarawih, salat witir, sedekah, zakat, bangun masjid Nurul Hijrah, la ilaha illallah, subhanallah. Itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Tapi semua amal ini hancur kalau kita melakukan yang tujuh macam yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis yang akan kita kaji malam ini insyaallah. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, namanya muttafaqun alaih. Sepakat ulama bahwa hadis ini sahih, tak ada keraguan. Nanti kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi? Ustaz Somad menyampaikan 7 macam yang merusak amal. Salat melayang, puasa hilang, salat tarawih terbang, infak dan sedekah tak dapat dibawa mati gara-gara 7 perbuatan ini. Di mana hadisnya? Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Siapa sahabat Nabi yang meriwayatkannya? Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dikenal masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suara apa joleh apa nak joleh? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 yang dapat merusak amal. Mubiqat artinya menghancurkan amal, menghilangkan amal, tak jadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat bertanya, apa yang 7 itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku, syirik, menduakan Allah, menyembah, meminta, memohon kepada selain Allah. Kita diajarkan hanya Allah saja. Qul huwallahu ahad. Itu yang diulang imam kita tadi. Rakaat kedua qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Kenapa diulang-ulang qul huwallah? Karena qul huwallah menguatkan keyakinan kita. Qul huwallahu ahad, meminta hanya kepada Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum terbit matahari, salat qabliyah subuh. Salat qabliyah subuh, ayat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua qul huwallahu ahad. Ada sahabat Nabi salat dari mulai isya sampai subuh, ayatnya tak dia ganti, qul huwallah terus. Namanya Qatadah bin Nu'man. Lalu kemudian dilaporkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada sahabat dia salat ayatnya qul huwallah terus.
Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Karena isi Al-Qur'an itu adalah tauhid, mensatukan Allah, menunggalkan Allah. Jangan lagi menyembah, meminta kepada selain Allah, meminta ke pokok kayu, meminta kepada batu, meminta kepada sungai, meminta kepada patung, meminta kepada binatang, meminta kepada jin, hantu dan setan. Kita diajarkan 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang syirik maka hancurlah segala amalnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka hilanglah segala amal engkau. La in asyrakta, kalau kau duakan aku, kalau kau syirikkan aku, la yahbatanna amaluka, maka hancur, hilang, gugur, terbang, melayanglah amal engkau. Padahal amal nilai yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ajarkan anak-anak kita jangan sampai syirik, jangan sampai rusak akidahnya. Kalau dia mau pergi kerja pagi, dia bertawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan lagi meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang syirik itu bukan berarti menyembah selain Allah. Orang yang syirik itu tetap menyembah Allah, tapi di samping menyembah Allah, dia meminta kepada selain Allah. Orang kafir musyrik Makkah itu tahu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man anzalas minas sama'i ma'a. Siapa yang menurunkan air hujan? Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan mereka? Mereka mengatakan Allah. Tapi di samping menyembah Allah, mereka meminta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, meminta kepada selain Allah, maka rusaklah akidahnya kepada Allah. Anak-anak kita diajarkan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai kerja. Pengajian pegawai mesti ada terus, menguatkan akidah. Alhamdulillah malam ini Pak Bupati datang, Bapak Wakil Anggota Dewan datang, Ketua MUI datang. Ke depan mudah-mudahan pendidikan pelelawan lebih baik insyaallah. Amin. Guru-guru agama, guru MDA, berapa banyak guru MDA ujung tombak yang memperhatikan akidah anak-anak kita, nasibnya tak diperhatikan. Guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru biologi fisika diangkat jadi pegawai kontrak. Guru MDA yang mengajarkan Allah, yang mengajarkan malaikat, yang mengajarkan alam kubur, yang mengajarkan dia akan mati bangkit lagi, yang mengajarkan surga dan neraka. Gajinya 300.000 sebulan, turun 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Bagaimana pendidikan anak-anak kita ke depan? Alhamdulillah, saya tak perlu menyampaikan di kantor dewan. Saya tak perlu datang ke kantor bupati. Bupati dan Pak Dewan yang datang sholat tarawih bersama. Maka ini kesempatan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka selesailah urusan insyaallah. Ada ketua MUI, ada bupati, ada anggota dewan. Selesai. Guru-guru diseleksi oleh ketua majelis ulama. Masalah anggaran gajinya diajukan oleh anggota dewan. Bupati tinggal tanda tangan. Setuju? Kalau dianggap penyelewengan ditangkap KPK, siap membela? Siap betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tanggung jawab kita adalah bapak-bapak bertanggung jawab kalau istrinya, anaknya syirik, bininya meminta kepada tuyul, lakinya ikut bertanggung jawab.
Kalau anaknya minta kepada setan, bapaknya ikut bertanggung jawab. Makin besar kekuasaan kita, makin besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kalau kita pikul bersama-sama, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat bersama kita, insyaallah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Bumi Lancang Kuning, Indonesia akan selamat dari perbuatan syirik insyaallah. Amin. Ketika pemilihan pilkada 10 tahun yang lalu, bukan pilkada yang ini, pilkada 10 tahun yang lalu, di salah satu daerah, bukan Pelalawan, dijumpai di bawah pokok yang rindang orang membawa sajen untuk meminta kepada hantu setan, meletakkan darah kambing, darah ayam, meletakkan binatang-binatang, mempersembahkan syirik. Padahal negeri kita mayoritas Islam, salat tarawih ramai, salat witir ramai, khatam Quran ramai, pondok pesantren banyak, tapi syirik tetap ada. Itu menunjukkan kita masih tinggal di dunia, kita belum di akhirat, kita masih di dunia. Ini adalah beban para ustadz, alim ulama. Ustadz jangan takut sampaikan masalah syirik lewat khutbah Jumat, sampaikan lewat pengajian, sampaikan lewat tabligh akbar. Bapak-bapak jangan takut menyampaikan di rumah, supaya jangan sampai keluarga kita masuk neraka jahanam, hancur amalnya gara-gara syirik ini insyaallah. Mudah-mudahan kita semua selamat dari syirik. Amin. Habis poin yang pertama. Yang kedua adalah as-sihru, sihir. Setelah syirik, orang jatuh kepada sihir. Apa itu sihir? Orang barat menyebutnya magic, black magic. Orang kalau mendengar black magic disangkanya ada white magic. Black magic sihir hitam. Kalau begitu ada sihir putih. Tak ada sihir putih. Yang namanya sihir haram semuanya. Tak ada sihir syariah, tak ada. Sihir konvensional, sihir boleh, sihir haram. Semua sihir haram. Semua sihir minta kepada hantu setan. Sihir saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata manusia sehingga nampaknya tali itu seperti ular panjang. Maka datanglah Nabi Musa alaihissalam, memukulkan tongkatnya berubah menjadi ular yang bukan sihir. Zaman Nabi Musa lah sihir paling banyak. Lalu kemudian sampai hari ini orang masih mempraktekkan sihir. Benci, dendam kesumat, marah, tak senang menengok orang lain dapat nikmat, disihir, diambil rambutnya, diambil air liurnya, diambil fotonya, dibawa ke dukun, ditusuk pakai jarum. Kenapa bisa mempan? Kenapa bunga mawar yang diputar mencret orang di rumah? Karena meminta kepada hantu, kepada setan. Maka insya Allah kalau dekat kita kepada Allah, sihir-sihir tak mempan. Habis sholat subuh, baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Qul A'udzu Falak, baca Qul A'udzu Birabbin Nas, pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai ayat wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi, habis itu ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati sampai habis. Hembuskan ke tapak tangan, sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Habis sholat subuh sekali, habis sholat isya mau tidur malam sekali. Nanti pulang ke rumah baca Quran tadarus. Setelah itu mau tidur malam baca sekali. Yang paling bagus diambil daun sidir. Daun sidir besarnya sebesar ibu jari. Daun bidara kata orang kita. Daun sidir, daun bidara, satu batang 20.000. Bukan saya jualan, saya baru membeli bulan lalu. Cari daun bidara, tingginya segini, tanam depan rumah, batangnya bisa besar. Daun bidara untuk mandi jenazah. Daun bidara untuk mandi orang kesurupan diganggu setan. Kesambet kata orang Jawa, kesapo kata orang Melayu. Disapu hantu, sapu setan. Maka diambil 7 daun bidara,
tumbuk pakai daun, ditumbuk daun bidara pakai batu, atau diramas-ramas, dimasukkan ke daun, masukkan daun bidara ke air, nampak dia putih, lalu kemudian dikacau, diaduk, dibacakan ayat-ayat tadi, bacakan Al-Fatihah, bacakan Qul Huwallah, bacakan Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Setelah itu kemudian dimandikan, setelah dimandikan kemudian disiramkan. Air yang sudah dibacakan tak boleh dipakai untuk basuh kencing, basuh BAB, cebok, haram. Karena air itu bersih, suci, maka air itu dihabiskan mandi atau disiramkan ke tanaman. Makin tinggi pokok kayu, makin kencang anginnya. Makin besar pokok kayu, anginnya puting beliung. Bapak punya duit, bisnis banyak, orang dengki. Bapak punya jabatan kekuasaan, orang hasad. Orang minta kerja, tak dikasih kerja, disantetnya, dibacakannya mantra-mantra. Anak gadis cantik, dipinang tak diterima, dukun bertindak. Ini semua perbuatan setan. Perbuatan ini disebut dengan sihir. Di sebagian tempat disebut dengan tuju. Di sebagian tempat disebut dengan santet. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain istilahnya. Black magic, sihir, santet, tuju, begu ganjang, macam-macam namanya. Ini semua adalah meminta kepada hantu, meminta kepada setan. Makanya kita diajarkan a'udzubillahi minasyaitan. Namanya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin yang baik, namanya jin Islam. Ada jin yang tak baik, namanya jin kafir, setan. Induk dari setan adalah iblis. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, dan malam. Nabi mendoakan cucunya Hasan Husain, dihembuskan kepalanya. U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainin lamma. Bismillah, ku sebut nama Allah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Ustaz Somad masuk hutan, keluar hutan, masuk ke suku Talang, masuk ke suku Akit, tidur di Penyalai, 7 hari 7 malam menelusuri Sungai Kampar, dari mulai Pangkalan Kerinci, singgah sampai ke Penyalai, tidur di Penyalai, masuk ke Talang Mama, masuk ke suku Anak Dalam, masuk ke suku Kubu, masuk ke suku Akit. Apa yang Ustaz baca setiap masuk ke kampung? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau tidur malam baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada meminta kepada yang lain. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, yang ketiga adalah membunuh. Sekarang orang ringan saja membunuh. Naik motor di jalan, motor orang lebih laju, cabut pistol, tembak, mati. Merampok, minta duit, minta rokok, tak dikasih, bunuh. Nyawa orang macam nyawa lalat dia buang. Dalam Islam diajarkan, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Dalam Islam, orang yang membunuh tidak dipenjara. Orang yang membunuh tak masuk penjara, karena dia hanya akan menghabiskan jatah negara saja, menghabiskan APBN saja. Pembunuh ini dipancung kepalanya. Setuju? Nanti kita pancung kepala. An-nafsu bin nafsi,
orang yang membunuh, maka dia dihukum bunuh juga, dipancung kepalanya, bukan digantung, bukan ditembak, dipancung, digantung, ditembak jantung. Menurut ilmu kematian, katanya digantung itu sakit, patah lehernya, saking sakitnya keluar sperma. Orang yang bunuh diri waktu tergantung, ditendangnya kursi, jatuh dia ke bawah, patah lehernya. Siapa yang ada niat mau bunuh diri, pikirlah baik-baik. Orang yang ditembak jantungnya itu tukang eksekusi, tukang tembak, dia tak tahu senapan mana yang ada pelurunya. Kenapa? Karena yang menembak itu 10 orang, yang punya peluru cuma 1. Kenapa? Karena dia tidak mau merasa berdosa seumur hidup sudah membunuh. Jadi pelurunya 1. Walaupun yang menembak 10 orang, pelurunya 1. Sehingga masing-masing tak merasa dia yang membunuh. Kau membunuh? Enggak, mungkin pelor enggak ada pedoang. Semuanya tidak merasa ada peluru yang menembak. Begitulah mereka takut membunuh. Menembak tangkai jantung, matinya lama. Diikat leher, jatuh ke bawah, patah. Tapi ketika orang dipancung tengkuknya, maka ketika pedang itu kena ke tengkuknya, langsung dia pingsan dan mati. Karena kalau memukul orang dari tengkuk, langsung pingsan, lalu kemudian mati. Jadi menurut ilmu kematian, ditembak, digantung, dipancung, maka dipancung lebih ringan. Tapi itu prediksi saja. Karena yang kena pancung, kena gantung dan kena tembak belum pernah hidup lagi diwawancarai untuk bercerita bagaimana rasanya. Tapi dalam Islam diajarkan nyawa amat sangat berharga. Maka siapa yang membunuh, hukumannya adalah neraka jahanam, kekal selama-lamanya dalam neraka. Lalu kemudian kalau orang sudah membunuh, maka dia dihukum mati. Lalu kemudian kalau keluarganya memaafkan, fa in ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kalau keluarga memaafkan, maka dibayarlah diat. Diat itu 100 ekor onta. Di tempat kita tak ada onta, maka dia membayar. Karena tak ada onta, maka dibayar dengan 1000 dinar. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram emas. 4 juta kali 1000 sama dengan 4 miliar. Jadi kalau ada orang membunuh, maka dia mesti membayar denda 4 miliar kalau keluarganya memaafkan. Begitulah dalam Islam. Jangan sampai kita membunuh orang, jangan sampai dalam hati kita ada niat untuk menyakiti orang. Karena dalam Islam membunuh sama dengan merusak segala amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang keempat. Pertama, syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh orang tak bersalah. Yang keempat adalah aklu riba, memakan riba. Alhamdulillah, orang Riau tidak ada alasan lagi makan riba, karena 12 bupati, wali kota, tambah gubernur sudah setuju untuk merubah Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Sekarang sedang menggesa menuju Bank Riau Kepri Syariah. Saya mengajak kepada semua jamaah di Masjid Nurul Hijrah yang menonton program ini, supaya besok pagi ke bank, pindahkan semuanya duitnya ke bank syariah. Setuju? Banyak yang tak berbunyi. Alihkan duitnya semua ke bank syariah. Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah sudah menyatu menjadi satu, namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Ada lagi namanya Bank Muamalat.
yang paling tua. Ada lagi namanya untuk kita di Riau, namanya Bank Riau Kepri Syariah. Jangan sampai makan riba. Yang sudah lalu-lalu apa boleh buat. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa makan riba. Orang yang makan riba, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahanam. Ayyuma lahmin, dimakan duit riba dalam bentuk ayam panggang, dalam bentuk nasi lemak, dalam bentuk ayam penyet, berubah menjadi setetes darah, berubah menjadi daging tulang belulang, maka dia menjadi santapan api neraka yang beratnya 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo. Ingat, kalau itu dari riba hanya akan menjadi santapan api neraka. Padahal pagi petang kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tak ada guna wa qina azabannar, karena dia hanya akan menjadi santapan api neraka. Bangkit dari kubur, allazina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang bangkit dari kerasukan setan. Kalau pernah Bapak Ibu menengok orang kerasukan setan, orang kesambat, orang tersapu, orang diganggu hantu, begitulah dia akan bangkit dari kubur nanti gara-gara makan riba. Sudah kusampaikan kepada jamaah, tinggal jamaah besok pagi mengalihkan tabungannya ke Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat di Kabupaten Pelalawan, di Pangkalan Kerinci. Ketiga-tiga ini ada insyaallah. Amin. Janji besok pagi jam 9 ke bank. Yang tidak melakukan, aku tak tanggung jawab di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ceramah tak ada berbelok-belok. Saya ceramah tak ada memilih-milih kata, lembut-lembut, berbaik-baik, tak ada. Langsung saja, to the point saja. Yang setuju alhamdulillah, yang tak setuju pergi balik, kolak sudah menunggu di rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh, yang keempat makan riba, yang kelima akli malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini hati-hati yang mengelola anak yatim, yang punya panti asuhan, yang punya kebun sawit, tapi ternyata punya anak yatim. Seorang ibu, suaminya mati, meninggal, punya anak laki-laki, ibu cuma dapat 1/8. Kalau 1 miliar, ibu cuma dapat 125 juta. Yang 875 ini punya anak. Ibu nikah lagi, dapat suami baru, berondong, diambilnya tanah, makan haram, makan harta anak yatim. Maka bagikan kepada anak, tunggu setelah dia dewasa. Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kau kaya, kalau kau mampu, jangan makan harta anak yatim. Faman kana faqiran, tapi kalau miskin, susah, tak ada duit, falyakul, boleh. Ibu-ibu yang mengelola harta anak yatim, menerima sawit anak yatim, menerima pokok karet gotah anak yatim, mengurus ruko anak yatim, mengelola panti asuhan, falyakul bil ma'ruf, boleh dia makan sebatas standar. Kalau di Pelalawan standar upah minimum kabupaten, UMK, upah minimum regional. Kira-kira kalau mengurus 10 hektar sawit di Kabupaten Pelalawan, berapa layaknya digaji? 5 juta, dia ambil 5 juta, boleh. Tapi kalau dia ambil 6 juta, berarti dia curang. Man ghassana falaysa minna. Siapa yang curang bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan memperhatikan anak yatim, memperhatikan duafa. Sudah dibuka di Pelalawan Basmat. Badan Amil Zakat Pelalawan membuka Basmat. Basmat hasilnya dibagikan kepada yatim, duafa, fakir miskin. Sudah ada 2 basmat. Belanjalah ke basmat, beli kurma, beli beras, beli minyak, beli tepung, beli kue, belanja ke basmat.
Saya bukan cuma mengajak, saya sudah belanja dan sudah foto-foto, sudah di-share di Instagram, mengajak Kabupaten Pelalawan. Nanti ke depan 2 sudah dibangun di Pangkalan Kerinci, 1 lagi nanti akan dibuka di sore insyaallah. Kita berharap kabupaten lain terinspirasi dari Pelalawan. Sebagaimana di Pelalawan bisa membuat basmat, belanjalah kita ke tempat yang kira-kira kalau orang itu untung duitnya untuk fakir miskin, anak yatim dan duafa. Jangan mengkayakan orang yang sudah kaya. Kalau kita belanja ke basmat, duitnya akan balik kepada umat. Nanti mau belanja tepung, mau belanja kue hari raya, mau belanja sirup, mau belanja kurma, belanja ke basmat. Janji. Yang berjanji suruh bagi belanja. Yang diam tanda setuju. Karena dalam hadis dikatakan as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Maka belanja kita bukan sekedar membeli. Kalau kita beli air ini, kira-kira orang yang menjual air ini kalau dia dapat duit hanya untuk dunia apa akhirat. Maka belanjalah ke warung tetangga, belanja ke warung sebelah, membantu anak dia sekolah, membantu anak dia di pesantren, di basmat. Kalau beruntung, maka duitnya akan kembali lagi diputar untuk umat. Ini program bagus. Tak semua kabupaten punya, tak semua kota punya. Kecerdasan ustadz-ustadz kita yang mengelola ini, dari Badan Amil Zakat Kabupaten Pelalawan, kita ancungkan jempol. Tidak hanya sekedar mengambil duit dari pegawai zakat potong atas, tapi dikelola dengan baik. Ada yang produktif, tidak hanya konsumtif, tidak hanya sekedar ambil kumpul bagi, tapi dikembangkan sehingga masyarakat sadar. Ustadz berceramah di masjid, sampaikan khutbah, sampaikan tausiah, belanjalah ke warung sebelah, belanjalah ke tetangga, supaya jangan sampai anak yatim susah. Pendusta agama bukan orang liberal sekuler. Pendusta agama adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sanggup dia makan kolak 5 piring anak yatim buka puasa pakai garam. Maka kita periksa 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Tengok, periksa lagi anak-anak yatim kita. Periksa anak yatim, jangan yang anak yatim yang emaknya masih muda saja. Periksa semua anak yatim yang susah. Cek, jangan menyantuni anak yatim cuman di bulan puasa saja. Karena anak yatim laparnya bukan cuma bulan puasa. Perut anak yatim sama macam perut kita. Jangan siksa anak yatim, dipajang di depan orang ramai. Saya sudah tanya sama anak yatim yang sudah dewasa, selama kalian jadi anak yatim, kapanlah yang paling menderita? Yang menderita adalah waktu bulan puasa, dipajang di depan orang banyak, disapu kepala, dikasih duit, dipoto, sampai di rumah duitnya cuma 5.000 perak. Menyiksa anak yatim. Kalau kita mau memuliakan anak yatim, beli beras, beli gula, beli minyak, beli roti, belikan pakaian, masukkan ke plastik, antar ke rumahnya. Jangan dipoto, jangan ditampakkan wajahnya di internet. Kalau saya menyantuni anak yatim, fakir miskin, duafa, wajahnya ditutup pakai gambar love, I love you anak yatim. Jangan nampakkan wajahnya, karena dia juga manusia. Dia malu gambarnya dipertontonkan di Instagram, di Facebook. Kita sedang melecehkan anak yatim. Anak yatim jangan jadikan pengemis. Anak yatim kita muliakan. Datang ke sekolahnya, tanya Pak Kepala Sekolah, berapa anak yatim di sini? Anak yatim ada 100, bayarkan uang sekolahnya tanpa dia tahu siapa yang membayar. Begitu kalau kita mau menyantuni anak yatim. Ingat, menyanyiakan anak yatim pendusta agama. Orang yang makan harta anak yatim
alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, berarti mereka makan api neraka di perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, mereka akan masuk dalam neraka sa'ir. Syirik sudah, sihir sudah, membunuh sudah, makan riba sudah, makan harta anak yatim sudah. Yang keenam itu apa? Yang keenam at-tawalli yaumaz zahaf, lari waktu perang. Perang sekarang Israel sama Palestina. Tiba-tiba ada orang Palestina yang lari. Maka orang lari dari perang, dia sudah masuk dosa besar, hilang amalnya, melayang sholatnya, terbang zikirnya, neraka jahanam tempatnya. Maka coba tonton film Omar Mukhtar. Omar Mukhtar pejuang dari Libya ketika melawan Mussolini dari Italia. Itu pasukan Omar Mukhtar kakinya diikat pakai tali. Diikat kaki pakai tali, simpul mati. Supaya apa? Supaya kalau datang tank dari Mussolini, dia ditabrak mati, tidak lari perang. Karena lari perang adalah orang-orang pengkhianat. Sekarang kita tidak perang. Perang kita sekarang di medsos. Perang kita sekarang di dunia media sosial. Maka kalau sanggup meneriakkan kebenaran, kalau sanggup cerita tentang tauhid, kalau sanggup menengokkan kebaikan, share lah. Share tentang sholat tarawih, share tentang sedekah. Tapi kalau tak sanggup, jangan sampai kita lari dari jihad fisabilillah. Kalau kau belum mampu meneriakkan kebenaran, paling tidak jangan bertepuk tangan menengok kemungkaran. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Lari dari jihad fisabilillah. Munafik, neraka jahanam tempatnya. Innal munafiqin, orang munafik, fid darkil asfali minan nar, tempatnya adalah kerak neraka jahanam. Terakhir yang ketujuh, qazful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh perempuan yang baik-baik berzina. Ada perempuan baik, sopan, santun, menutup aurat, dituduhnya berzina. Hukumannya 80 kali cambuk. Alladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh perempuan baik-baik buat zina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dia tak sanggup mendatangkan 8 saksi, fajliduhum samanina jaldah, cambuklah mereka 80 kali cambuk. Kalau yang berzina, azaniyatu wazani, pezina perempuan, pezina laki-laki, fajliduhum samanina jaldah, cambuk dia 100 kali. Kalau belum menikah, kalau sudah menikah, tanam satu badan ke dalam tanah, lempar batu sampai mati. Asyaikhu wasyaikhatu, pezina laki-laki, pezina perempuan, sudah menikah, sudah bersuami, sudah berbini, selingkuh, pelakor, pebinor, farjumuhum albatta, lempar batu sampai mati. Begitu hukum Islam. Tapi menuduh orang baik, bedanya cuma 20 kali saja, pelakunya 100 kali, orang yang menuduh 80 kali. Maka jangan tuduh macam-macam. Tapi kadang orang salah pakaian. Orang baik pakai pakaian tak baik, sehingga difitnah orang. Pakaian tak baik, pulang jam 2 malam, tidak pakai mahram. Ketika dituduh kamu berzina, kamu aja yang suudzon. Ini pulang tarawih. Mana ada pulang tarawih jam 2 malam? Pakai pakaian seksi. Maka siapa yang bertanggung jawab? La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga laki-laki dayus. Ayah, datuk, paman, pakcik, abang, kamu laki-laki sebagai ayah, laki-laki sebagai abang, laki-laki sebagai datuk, laki-laki sebagai paman, bertanggung jawab terhadap anak kemanakan. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya.
Anak perempuannya keluar rumah tak menutup aurat, dibonceng laki-laki tak mahram, tak ada hubungan pernikahan, diam saja. Ini pun menjadi penyakit di tengah masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat Pelalawan semuanya menutup aurat, semuanya salat tarawih, semuanya salat witir, semuanya ramai melimpah ruah. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir Ramadan, sampai Syawal, sampai mati, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah di Masjid Nurul Hijrah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Hadis tentang 7 yang menghancurkan amal, hilang, terbang, melayang, mati menghadap Allah, tak membawa apa-apa. Apa saja yang 7 itu? Yang pertama, syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh tanpa alasan. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari jihad fisabilillah. Yang ketujuh, menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Hadisnya dari mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Siapa sahabat Nabi yang meriwayatkannya? Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Kapan dia masuk Islam? Tahun ke-7 Hijrah. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Karena selalu membawa anak kucing. Pertanyaan-pertanyaan ini akan masuk dalam ujian semester akhir insyaallah. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampaikan ke anak cucu menantu, menjadi amal jariah. Di akhir majelis, mari kita doakan Pak Bupati, kita doakan Pelalawan, kita doakan masyarakat, kita doakan Republik Indonesia jauh dari bala musibah, diberikan Allah keberkahan. Untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah.